teman-teman semua, selamat datang di Lunaria Podcast. Jadi di video kali ini kita mau bahas nih tentang betapa pentingnya percaya diri dan juga komunikasi efektif untuk menjadi jembatan untuk masa depan kita dan pastinya masa depan bangsa Indonesia. Betul banget tuh. Jauh banget nih ke bangsa Indonesia, Berat ya agaknya. Yes. Tapi nggak apa-apa, karena kita harus universal ya, Betul. semuanya gitu. Nah, by the way Nom, karena kita bukan ahli teori, tapi teman-teman kita itu ngalamin sendiri nih hal ini. Jadi dulu itu kita adalah, jujur ya, to be honest gitu. Kita tuh dulu anaknya minderan. Bener banget lagi sih. Boro-boro ya ngomong depan banyak orang. Ngomong depan kameranya susah gitu. Deg-degan, dingin gitu. Betul. Sampai akhirnya beraniin diri ya, kita ngeberaniin diri untuk maju ke depan untuk presentasi di kelas. Terus saat diskusi kelompok kita mulai ngomong gitu ya, ikut berdiskusi. Terus sama lakuin kegiatan yang lagi kita lakuin akhir-akhir ini, Nom. Kegiatan MC bukan sih? Yes, betul banget teman-teman. Jadi banyak sih kegiatan yang akhirnya mengubah kita. Dan dari situ aku tuh percaya gitu bahwa ternyata percaya diri itu bisa dibentuk. Betul banget, aku setuju banget sih gitu. Dan teman-teman kita kali ini bukan mau cerita-cerita biasa aja ya. Kita juga sebelum ngomongin ini kita cari ya beberapa artikel dan jurnal yang mendukung. Endingnya kita ketemu sama satu penelitian dari Harvard Review Business yang bilang kalau ternyata komunikasi yang efektif itu merupakan soft skill yang paling dicari nomor 1 di dunia kerja. Jadi sepenting itu ya. Penting banget. Jadi teman-teman kalian beruntung banget nonton video ini. Yes. Jadi video kali ini kita bukan sharing-sharing biasa, tapi ada datanya juga sih. Yes, itu yang ngedukung ya. Jadi Betul. bukan soal motivasi kosong doang. Bener banget. Nah, kebetulan tadi Nom ya, pas kita lagi baca ulang nih ya naskah-naskah kita tentang hal ini, aku tuh langsung ngebayangin gitu loh waktu awal-awal pertama kuliah. Teman-teman juga pasti pernah ya ngerasain dosen tuh suka nanya gitu gimana pendapat mahasiswanya. Nah di situ tuh aku tuh punya pendapat yang menurut aku kayak keren banget nih gitu. Tapi pas mau ngomong gitu ya, jantung langsung deg-degan, tangan langsung gemeteran, terus langsung mikir kayaknya nggak penting deh, aduh takut salah deh, kayak nggak usah ngomong gitu. Dipendam aja gitu Yes, ya. betul banget. Gara-gara kamu ngomongin itu sih, aku jadi flashback. Aku awal-awal kuliah gitu banget. Dan aku yakin teman-teman juga kayak gitu. Yes, betul. Jadi waktu kita punya ide yang kreatif gitu, kita mau sampaikan, tapi kita takut. Kita nggak percaya diri. Kita takut dijudge, takut disangka aneh. Jadi lebih milih mendem gitu ya. Aku pernah banget sih di posisi itu. Yes. Aku mau nyampein ide, aku takut, jadi aku diam. Tapi teman aku nyampein ide yang ternyata sama banget yang ada di pikiran aku. Aduh, aku rasanya langsung, aduh, sayang banget gimana aku yang ngomong. Ditambah mahasiswa dan dosen tuh muji idenya bagus. Padahal ide aku dan dia tuh sama, cuma bedanya dia lebih percaya diri sedangkan aku minder. Yes, itu ya. Kalau kita kayak gitu langsung ngomong gitu ya dalam hati kayak harusnya tadi gue percaya diri aja gitu. Orang keren banget nih. Bener banget, harusnya kayak aduh harusnya gue yang ada di posisi itu gitu ya. Betul banget teman-teman, dan aku yakin teman-teman juga pasti pernah ngerasain yang kayak gitu gitu kan ya. Dan gara-gara kejadian itu aku jadi sadar dan aku mikir gitu sih. Aku mikir kayak aduh selama ini tuh aku bukan gak punya ide, tapi aku gak punya keberanian gitu. Kayak aduh kayak kalau boleh nih ya kita ke masa lalu, aku mau ngubah itu deh. Aku mau berani deh ngajuin diri kan, ngasih pendapat aku, ngasih ide aku. Karena ya dengan berani ide kita tuh benar gitu. Jadi sumber masalahnya tuh takut itu ya. Betul banget sih. Dan kebetulan nih Nom, ternyata rasa percaya diri itu bukan berarti kita nggak takut. Jadi justru dengan percaya diri itu kita tuh berani ngomong walaupun takut. Nah, di sini komunikasi efektif itu yang jadi jembatan. Kenapa jadi jembatan? Karena di saat kita ngerti gimana cara komunikasi yang baik, gimana cara komunikasi yang efektif, jadi pas ngomong tuh kayak wang gitu, kayak gampang deh hal yang kita udah tahu nih gimana caranya gitu. Setuju banget sih. Kan tadi kamu bilang jadi jembatan gitu ya. Bener banget sih. Aku setuju banget sama pendapat kamu kali ini. Dan tahu gak sih Sip dan teman-teman, tahu gak ya kalau makin sering kita cobain buat ngomong, itu rasa percaya diri kita makin numbuh. Karena emang mungkin awal-awal kita takut ya. Awal-awal kita aduh minder, aku takut gitu. Tapi percaya deh, makin sering kita nyoba untuk berani nih, kita percaya diri, kita ngomong gitu. Percaya dirinya itu makin numbuh gitu. Dan itu proses ya. Itu proses dan ya
namanya juga proses ya. Aku yakin teman-teman tahu pasti proses tuh nggak ada yang mudah gitu ya. Semuanya itu perlu waktu gitu. Dan tapi aku yakin dengan proses yang nggak mudah itu kita dan teman-teman yang lagi nonton pasti bisa ngelewatin semua hal itu. Betul banget. Jadi pasti nggak langsung bisa ya. Betul. Kita juga nggak langsung pede kayak gini gitu. Nah, BTW nih, by the way, BTW. Tadi aku denger ya, kita tuh ada data dari Harvard Business Review. Nah, ini tuh kayak ngebuktiin ya bahwa apa yang kita omongin sekarang itu bukan cuma motivasi kosong, guys. Kita garis bawahin lagi ya, bukan motivasi kosong ya teman-teman, tapi ada buktinya. Jadi ini tuh ngebuktiin bahwa teman-teman ini tuh efektif loh. Untuk teman-teman harus percaya diri gitu. Betul banget gitu. Dan tadi kan kita ngomongin komunikasi efektif ya Sip ya. Dan teman-teman perlu teman-teman tahu ya, kalau komunikasi itu dua arah. Siapa di sini yang cuma dengerin doang tapi nggak mau ngomong, atau mungkin ngomong doang tapi nggak mau dengerin? Ayo ngaku. Ada teman-teman, itu salah ya, karena komunikasi itu dua arah kayak yang tadi aku sebut. Kalau kita mau ngomong, kita harus mau ngedengerin juga. Kita nggak bisa cuma salah satu, cuma ngomong doang tapi nggak mau ngedengerin. Aduh, aku nggak kebayang sih kalau kayak gitu. Pasti wah, suasananya bakal ruyem banget gitu ya, bakal susah banget ya. Tuh. Karena bayangin deh, kalau kita bisa nyampein ide kita dengan jelas dan kita respect sama pendapat orang lain, kita pasti butuh dipercaya, bener nggak? Tapi kalau kita ngelakuin dua hal itu ya, kita ngomong dengan jelas dan kita respect sama orang lain, kepercayaan itu bakal terbentuk. Dan kepercayaan itu menurut aku mahal banget sih. Mahal banget. Karena dari rasa percaya itu, kita tuh jadi ngerasa dihargain ya. Bener banget sih. Dan dari rasa dihargain itu muncul rasa percaya diri. Dan akhirnya 3 hal itu tuh menjadi lingkaran positif gitu gak sih? Bener banget. Aku suka sih sama lingkaran positif itu. Dan kalau kita ngomongin lingkaran, pasti muter ya Sip ya. Dan pasti muter. Dan teman-teman harus tahu, lingkaran yang muter itu ngasih dampak. Lingkaran positif yang kita bahas ini itu ngasih dampak. Dampaknya itu besar banget ya Sip ya. Contohnya, kita ambil contoh deh. Kita ambil contoh waktu kita lagi kerja kelompok. Teman-teman mungkin relate ya ini. Waktu kita kerja kelompok nih, kalau kita sekedar ngomong tapi kita nggak mau dengerin pendapat orang lain, pasti itu kerja kelompoknya itu aduh nggak akan jelas gitu, nggak enak kerjanya. Tapi kalau kita ngomong dan kita ngedengerin pendapat orang lain, kita hargain pendapat orang lain dan sebaliknya, itu pasti kerjanya jadi lebih enak ya kan Sip ya. Betul. Sering banget ya kejadian kayaknya kalau kita kerja kelompok kayak tiap kerja kelompok gitu. Aduh. Ini jadi ya Nom, jadi ini tuh ngebuktiin gitu, komunikasi yang baik itu bukan siapa yang paling sering ngomong, tapi gimana cara orang itu nyampein pesannya dan bikin orang yang dimaksud itu ngerti. Kayak gitu. Nah, dan semua itu tuh berawal dari satu langkah. Satu langkah kecil, yaitu penasaran. Penasaran ya. Jadi langkah kecil itu adalah berani. Berani berbicara, berani mendengar, dan berani percaya diri. Betul banget. Dan aku yakin ya, kita dan teman-teman yang nonton ini tuh pasti punya potensi yang gede banget. Betul. Pasti. Tapi kita pakainya kehalang di rasa nggak percaya diri itu deh. Dan rasa takut itu ya. Di rasa mindernya. Jadi kita lebih milih diem. Padahal aku ngebayangin kalau tadi yang kamu bilang berani. Kalau 3 langkah tadi kita terapin, pasti akan lahir ide-ide yang luar biasa. Yang inovatif banget dari teman-teman generasi muda. Betul banget. Jadi tadi kita tuh nulis pantun, by the way. Betul banget. Tapi sebelum pantun kayak kita mau ngajak teman-teman, yuk kita mulai percaya diri gitu ya. Betul. Mulai dari langkah kecil aja, dari langkah sederhana. Bisa dari waktu lagi di kelas nih, angkat tangan, ajuin pendapatnya gitu. Atau mungkin ngobrol sama orang baru, kayak gitu. Kita ngobrol sama orang baru. Kelihatannya kecil ya Sip ya. Mungkin teman-teman mikir gitu doang kayaknya nggak ada apa-apa deh. Jangan salah teman-teman. Justru dari hal kecil itu akan berdampak besar untuk diri pribadi sendiri ya, dan pastinya untuk orang lain. Kenapa? Karena di saat orang lain percaya diri, rasanya tuh kayak nular gitu. Betul banget teman-teman. Betul kan? Setuju banget sih. Aku setuju banget. Nah, gimana kita pantun dulu? Kita lanjut pantun kali ya. Nanti teman-teman boleh bantu bilang cakep ya. Siap ya. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Hinggap sebentar ke dahan jati. Cakep. Percaya diri dan komunikasi kunci sukses untuk anak negeri. Kami Siva dan Naomi, terima kasih sudah mendengarkan podcast Lunaira. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.